Pencarian bakat kian hari kian marak dan disambut dengan penuh gembira oleh berbagai kalangan. Karena ini adalah waktu di mana mereka bisa menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Ada yang berhasil, ada yang populer, tapi ada juga yang tidak terdengar lagi kabarnya. Kemana mereka? Di episode Just Alvin kali ini saya akan undang sahabat-sahabat Just Alvin yang telah melalui proses itu. Yang pertama ada Helena Adrian dan juga ada Januarisman di Just Alvin. Hai. Hai. Apa kabar? Welcome back, welcome back. Oh, ini nggak berubah ya? Halo. Sehat ya? Sehat. Wah, silakan. Nah, sebelum kita ngobrol sama mereka berdua, kita lihat dulu yang berikut ini, silakan. Nama Helena dikenal masyarakat luas setelah menjadi finalis ajang Indonesian Idol musim pertama di tahun 2004. Lolos ke babak spektakuler dan mencapai posisi 4 besar dijadikannya sebagai loncatan karirnya di dunia musik. Ketidakhadirannya di malam final penentuan pemenang saat itu menghembuskan kabar adanya ketidakcocokan dengan manajemen yang menaungi ajang pencarian bakat penyanyi itu. Ajang Indonesian Idol musim kelima tahun 2008 merupakan langkah awal Aris dikenal masyarakat sebagai seorang penyanyi. Pengalamannya mengamen di hilir mudik kereta Jakarta merupakan bekal yang menjadikan Aris lolos saat mengikuti audisi ajang pencarian bakat penyanyi. Tak hanya itu, karakter suaranya yang khas membuat pemilik nama Januarisman ini keluar sebagai juara pertama. Kini Helena dan Aris semakin memantapkan karir solo di dunia musik tanah air. Masih seger-seger dua-duanya ya. Harus. Suara juga masih. Itu dia ya, Riz? Harus. Oke, Len. 2004, 10 tahun yang lalu. Ya. Season pertama dari Idol. Ya. Indonesian Idol. Ya. Lama ya? Banget. Nah, Lama. kalau kita lihat kan itu kan apa ya? Begitu grand final kan karena masuk 5 besar atau 4 besar. Aku ya? 4 besar kan. Nah, di grand finalnya kamu nggak muncul. Enggak. Di momen yang semua orang nonton, Iya. expect kamu keluar dan perform, dia nggak muncul, Riz. Momennya itu pada saat yang terakhir kali tuh. Iya. Jadi udah result show-nya aku nggak ada karena memang seminggu sebelumnya itu sudah diputuskan kalau aku nggak bisa lagi bergabung gitu. Seminggu sebelumnya kamu nggak Seminggu bisa bergabung. Dari kamu atau dari Dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak. Ya. Nggak sayang ya? Karena semua mata tertuju pada kamu kan. Iya. Pertama kali season pertama. Perdana ya? Perdana. Dan orang wah gitu Iya, kan. iya, iya. Mungkin apa ya lebih ke aku nih pengennya berkarya nih tanpa dibatasi gitu loh. Pengen berkarya tanpa dibatasi, bukan juga kacang lupa kulitnya yang oh lu udah mulai dikenal, ya lu lari sendiri. Kenapa? Gitu. Pernah ada orang bisa bilang begitu kamu Banyak. kacang lupa kulit? Banyak sekali gitu. Dan kondisinya pun yang tahu adalah aku dan pihak yang bersangkutan lah ya. Jadi sampai saat ini pun kita masih friendly banget gitu, teleponan, kontekan. Kalau memang ada acara aku suka diundang gitu. Jadi mungkin penonton di luar taunya kan jeleknya ya. Yang penting akunya aja yang ngejalanin. Sulit nggak pada saat memutuskan itu kemudian memutuskan untuk solo karir sendiri? Iya, iya. Karena mau nggak mau kan tetap Helena Idol at that time ya, gitu loh. Sampai sekarang pun masih seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang sulit nggak? Karena memang mungkin pada saat itu masih momennya ya. Orang masih nyari gitu. Sejauh kita keluar sendiri seperti yang lebih mudah gitu. Misalnya klien lebih mudah untuk ngontek kita, lebih mudah untuk panggil kita untuk nyanyi gitu. Jadi sampai saat ini pun buat aku usaha dari awal sampai sekarang tuh masih sama gitu loh. Jadi nggak yang terus makin kesini aku makin loyo, makin kesini atau makin gimana gitu. Justru enggak sih. porsinya nambah kan Harus. Untuk membuktikan. Karena makin banyak kan di belakang-belakang ini tuh. Oke, sebelahnya juga sama ini gitu loh. 2008 ya, Riz? 8. Euforianya kan kerasa banget. Iya. Masih inget nggak ajang itu? Masih. Masih? Sekarang sibuknya apa nih? Sibuknya paling off air, keluar kota. Terus di sisi lain kita ada fokus project sama band juga. Selebihnya sama keluarga. Udah. Oh, udah balik lagi ya? Bukan udah balik lagi, emang udah lama. Memang udah lama balik ya. Karena kan seru tuh ceritanya kan. Iya, Itu seru tuh pada saat itu lagi euforianya tinggi-tinggi. Kemudian kalau nggak salah sempat diskor sementara oleh ajang bersangkutan kan. Karena bad news yang berada di pemberitaan itu kan. Nah, waktu itu bagaimana, Riz? Lagi hype-hype-nya gitu loh. Sebenarnya sih agak down juga ya.
Tapi semua kembali lagi saya maksudnya berpikir gini, ya udahlah, nggak ada kata terlambat untuk bisa ngerubahnya. Jadi mulai dari sekarang udah kita aku sama istri buat komitmen dan sama manajemen juga, dan tinggal kedepannya aja lihat nanti gimana gitu. Aris mulai dari pengamen jalanan ya? Iya. Ya, kemudian mendapatkan euforia yang segitu gempitanya. Ajang yang orang semua nonton. Metamorfosenya seperti apa, Aris? Perubahannya gitu. Perubahannya sih lumayan bisa drastis ya, bisa lihat nih fotonya. Ya kan? Nomornya masih ada itu. Nomor cantik. Nomor cantik. Nah, itu gimana perubahan itu sendiri? Perubahannya sih gede, maksudnya besar ya. Dalam arti besar itu yang tadinya dulu kan waktu masih ngamen ya penghasilan bisa dibilang ketahuan lah berapa ya, tapi semenjak kesininya penghasilannya udah lebih, dan dulu jarang dikenal orang, sekarang udah dikenal orang. Banyak sih perubahannya. Perubahan yang paling drastisnya apa dari kehidupan kamu sendiri? Drastisnya segi apa ya? Finansial pasti ya? Banyak sih, banyak. Seperti apa? Kayak dulu jelek, sekarang ganteng lah. Siapa yang bilang, Riz? Istrinya. Oh, istrinya. Oh, kalau dulu jelek, dulu sekarang jelek. Dulu jelek, masa sih dulu jelek? Katanya sih, itu katanya. Sekarang ganteng. Sekarang ganteng katanya. Terus apa lagi? Bedanya Aris dulu sama Aris sekarang gitu. Bedanya dulu itu lebih dulu lebih nggak terawat, mungkin sekarang agak terawat lah. Karena ada yang rawat ya? Iya, sekarang ngerawat lah. Banyak sih perubahannya, banyak. Oke, kalau Helena pernah hengkang dari ajang yang bersangkutan. Kalau Aris sendiri gimana dengan? Kalau buat manajemen sih sekarang, kemarin tahun 2012 kemarin itu kita udah break kontrak, saya udah di manajemen itu kurang lebih selama 4 tahun kurang lebih. Terus saya putus kontrak dan saya buat kesepakatan sama manajemen, akhirnya saya jalan sendiri, sampai sekarang saya jalan sendiri. Nama Idol itu sendiri berada di belakang kamu kan sebetulnya kan? Iya. Aris Idol. Aris Idol. Nah, seberapa efektifnya nama itu untuk seorang Aris? Efektif banget. Efektif bangetnya. Itu Idol itu besar ya, besar, dan nama itu besar. Jadi sebenarnya kita mesti ngebawa nama besar itu mesti benar-benar sempurna. Jadi dalam arti sempurna itu mesti nggak boleh cacat lah atau apalah. Tapi memang karena keadaannya sebenarnya sih pada saat itu memang keadaannya ya seperti itu. Saya juga nggak bisa nyembunyiin atau apalah, karena memang iya beginilah. Toh akhirnya semua pun pada tahu. Pada saat di scores itu sekian waktu itu, kemudian balik kembali. Ya jadi pada saat itu aku bilang sama istri, jika emang ada kesempatan lagi ya udah aku minta maaf dan aku pengen ngerubah semuanya. Aku akuin semuanya aku salah, dan aku juga bilang sama manajemen, aku ngomong secara fair to fair, dan semuanya ya udah. Aku mulai dari kemarin tuh udah lama sih aku udah ngebuat pembuktian ke keluarga terutama dan ke manajemen kalau aku emang bisa ngerubah semuanya gitu. Karena kalau memang semua mata tertuju pada kita, iya. Bingung juga kali ya. Bingung. Awal-awalnya kali ya. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Jasa. Sebelum ikutan AVI itu dulunya aku sempat nyoba beberapa festival, salah satunya adalah Asia Bagus. Asia Bagus. Jujurnya kalau masalah pribadinya